Baik, sambil menunggu teman yang lain, sebelumnya apakah suara saya bisa didengar Bapak Ibu sekalian? Jelas, Pak. Bisa didengar ya? Jelas bisa, Pak. Alhamdulillah. Kita tunggu sejenak ya, 5 menit untuk menunggu teman yang lain. Nggak sampai 5 lah, 4 atau 5 menit gitu ya. Oke. Oke, tinggal kita tunggu 2 menit lagi. Nanti berapapun yang hadir akan kita mulai. Mungkin sebagian teman-teman masih banyak yang terawih ya. Nggak apa-apa, kita akan tetap mulai. Nanti teman yang lainnya bisa menyusul seperti itu. Ya, kita tunggu 2 menit. Sambil saya siapkan materinya. Materi sudah siap ya, ini tinggal kita pelajari. Tapi kita akan matangkan dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti kelasnya insya Allah ini akan ada 2 sesi ya, akan ada 2 sesi. Nanti sesi kedua nanti saya akan infokan detailnya. Nanti sesi pertama itu biasanya ada info nanti ya. Baik, kita akan mulai saja ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di kelas Akademi Al-Mawahib. Dan saya ucapkan juga marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi teman-teman dimanapun berada, semoga ibadah puasa bulan ini atau tahun ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Tapi Bapak Ibu sekalian, di pertemuan kali ini kita akan istilahnya review ya, atau evaluasi. Jadi kita nggak menambah materi dulu, kita akan evaluasi karena berdasarkan pengalaman itu banyak yang masih ingin mengulang ya di materi-materi awal khususnya khususnya materi 1 sampai 3 ini materi yang sangat urgen sekali. Baik. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan untuk materi 1 sampai 3? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Atau ada koreksi? Silahkan. Bisa diutarakan sekarang. Saya akan ulang sedikit ya. Nanti kita pelajarannya ini santai saja. Kita awal-awal santai dulu ya. Santai tapi serius. Tidak terlalu, biar nggak pusing. Karena berdasarkan pengalaman, kalau di awal-awal itu banyak teman-teman yang merasa masih kesulitan, maka kita akan pelan-pelan dulu. Baik. Di materi yang pertama, atau materi pertama kemarin adalah bab kalam dan pembagiannya. Nah, kenapa kita membahas kalam, atau kenapa kita mempelajari kalam? Layar saya bisa dilihat, Bapak Ibu sekalian? Layar saya bisa dilihat? Bisa ya? Baik. Jelas, Ustaz. Oke. Kenapa kita mempelajari kalam ya? Jadi di setiap pembelajaran nahwu atau bahasa Arab atau baca kitab pasti ada pembahasan kalam. Nah, kenapa kita harus membahas kalam dulu? Kalam adalah hal yang pertama kali dibahas dalam setiap pembahasan ilmu nahwu. Tujuannya agar pelajar bisa membedakan dulu spesifik dari setiap kata yang akan dipelajari atau akan dianalisis. Ya, jadi kita akan mempelajari kalam dulu. Kenapa kok mempelajari kalam? Nggak langsung i'rab ataupun yang lainnya? Karena
kalam ini adalah fondasi ya. Jadi kalam ini adalah dasaran dari semua ilmu nahwu nanti. Tujuannya apa? Tujuannya agar pelajar itu bisa membedakan spesifik dari setiap kata yang akan dipelajari atau yang akan dianalisis nanti. Apakah ini nanti kalimat isim atau fiil atau huruf? Kalau sudah bisa membedakan, maka nanti akan lebih mudah untuk menganalisisnya. Bagaimana detail analisisnya? Apakah kata tersebut termasuk kata kerja sehingga nanti harus diberlakukan dengan hukumnya kata kerja, atau kata benda sehingga nanti harus diberlakukan dengan hukumnya kata benda. Jadi kalau sudah membedakan, oh ini kata kerja, maka ini harus diberikan hukumnya kata kerja. Oh ini kata benda, maka dia harus diberlakukan sesuai hukumnya kata benda. Nggak boleh dibolak-balik. Maka itu tujuan dari benda mempunyai perlakuan hukum yang berbeda, karena dari fiil atau kata kerja ataupun isim atau kata benda itu mempunyai hukum yang berbeda satu sama lainnya. Taib. Kemudian kalau begitu apa itu yang dimaksud dengan kalam? Kalam adalah lafzun murakkabun mufidun wad'un. Ini secara dasar. Kalau kita artikan kalam adalah lafaz, ya, lafaz murakkabun itu artinya yang tersusun, kemudian mufidun yang memberi pemahaman, wad'un dan berbahasa Arab. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Apa itu lafaz? Lafaz adalah suara yang mengeluarkan beberapa susunan huruf hijaiyah. Hurufnya 28 mulai alif sampai ya, contohnya zaitun, ya. Lafaz adalah suara. Jadi suara kita, kalau kita suara bisa mengeluarkan suara dengan susunan huruf hijaiyah, maka itu dinamakan dengan lafaz. Huruf hijaiyah itu ada 28 ya, mulai alif sampai ya. Contohnya zaitun. Maka zaid ini bisa dinamakan dengan lafaz karena tersusun dari 3 huruf hijaiyah yaitu zai, ya dan dal. Maka ketika kita mengucapkan zaitun, maka ini dinamakanlah lafaz. Jelas ya Bapak Ibu sekalian ya? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan murakkab atau yang tersusun? Adalah sesuatu yang tersusun dari 2 lafaz atau lebih. Jadi 2 lafaz tadi, kalau kita susun, maka itu namanya murakkab. Ya, ada lafaz, kemudian kita susun dengan lafaz yang lain, maka ini namanya murakkab. Ya, kalam itu harus punya lafaz. Ya, nggak bisa terdiri dari satu huruf tok, zai atau ya saja atau zai atau dal saja, nggak bisa. Harus ada susunannya. Kemudian lafaz ini, kalam ini nanti harus berupa murakkab. Harus tersusun, alias ada susunan dari satu lafaz dengan lafaz yang lainnya. Seperti koma zaidun, maka kalimat ini dinamakan murakkab karena tersusun dari 2 lafaz yaitu koma dan zaid. Koma artinya berdiri, zaidun artinya zaid, nama orang. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan mufid atau yang memberikan pemahaman? Mufid adalah uraian yang memberikan pemahaman sampai pembicaranya berhenti dari bicaranya. Ketika dia berhenti dari bicaranya, pembicara ini bagi uraian lanjutan dari sang pembicara. Jadi lafaz nanti atau kalam nanti bisa disebut dengan kalam yang mufid atau kalam yang bisa memberikan pemahaman. Itu kalau nanti ketika saya berhenti ngomong, maka sang pendengar itu tidak menunggu uraian lanjutan. Dia tidak menunggu uraian lanjutan. Contohnya, kita langsung ke contoh biar jelas. Seperti koma zaidun. Koma zaidun, maka koma zaitun ini dinamakan mufid karena memberikan pemahaman yang utuh sehingga pendengar tidak menunggu uraian lanjutan dari sang pembicara. Pemahaman yang didapat apa adalah kabar berdirinya Zaid. Jadi kalau saya mengucapkan koma zaitun, ya, saya mengucapkan koma zaitun, maka teman saya yang sebagai pendengar dia akan mafhum, sudah memahami. Oh, ada kabar bahwasanya Zaid telah berdiri seperti itu. Nah, maka dia pendengar ketika saya berhenti dari bicara koma zaitun, sang pendengar teman saya itu tidak menagih saya lagi untuk melanjutkan bicara, ya, tidak menunggu uraian lanjutan dari saya. Jadi ketika dia sudah ngomong koma zaitun, dia sudah berhenti. Oh, saya berdiri. Beda lagi kalau saya ngomongnya tidak sempurna, alias ketika saya berhenti ngomong teman saya masih menunggu uraian lanjutan. Contohnya in koma zaitun, ada tambahan in artinya jika. In koma zaitun, in jika koma telah berdiri, siapa? Zaid. Saya berhenti ngomong, maka teman saya pasti nunggu lagi. Kalau Zaid berdiri, kenapa? Lanjutkan bicaramu, bicara sampai selesai. Jangan sampai di situ. Maka di situ belum mufid, kalamnya belum mufid atau belum memberikan pemahaman. Karena ketika saya berhenti dari bicara, maka teman saya itu masih menunggu uraian lanjutan. Kalau itu in qoma zaitun. Walaupun lafaz in qoma zaitun terdiri dari lafaz, kemudian dia murakkab atau tersusun, tapi dia tidak mufid atau tidak memberikan pemahaman yang utuh, maka belum dinamakan kalam. Seperti itu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wad'un. Wad'un artinya adalah secara bahasa wado'a itu artinya meletakkan, ya. Wado'a meletakkan, wado'a yad'u wad'an, meletakkan.
Nah, kenapa kok di sini berbahasa Arab? Artinya apa? Kita ke definisi dulu ya. Apa itu wat'un? Wat'un adalah lafadz Arab yang dijadikan tanda untuk makna tertentu. Seperti lafadz kitabun adalah lafadz Arab yang dijadikan tanda bagi sesuatu yang digunakan untuk membaca dan menulis. Jadi lafadz kitabun ini oleh orang Arab diletakkan. Artinya apa? Orang Arab meletakkan lafadz kitabun untuk sesuatu yang digunakan untuk membaca dan menulis. Jadi orang Arab sesuatu yang digunakan untuk membaca dan menulis itu orang Arab meletakkan istilah kitabun di atasnya. Maka berbahasa Arab alias wat'un bisa seperti itu ya. Wat'un alias berbahasa Arab artinya apa? Lafadz Arab yang dijadikan tanda untuk makna tertentu. Contohnya kitabun ketika sesuatu digunakan untuk menulis atau membaca, maka itu orang Arab menyebutnya dengan istilah kitabun, seperti itu. Atau untuk menulis, maka istilahnya orang Arab meletakkan istilah qalamun, ya. Atau sesuatu yang digunakan untuk berkendara, maka orang Arab meletakkan istilah sayyaratun, mobil, seperti itu misalnya, ya. Maka itu namanya wat'un. Jadi dinamakan kalam kalau ada lafadz. Tadi lafadz itu apa? Suara yang susunan hijaiyah. Kemudian lafadz, kemudian murakkab, lafadznya tersusun. Kemudian mufidun, tadi mufid harus memberikan pemahaman, ya. Tidak boleh sesuatu yang tidak bisa difahami. Kemudian harus wat'un, harus berbahasa Arab. Maka ketika 4 ini terpenuhi, maka itu sudah dinamakan kalam. Tapi dari sini apakah ada yang ditanyakan Bapak sekalian sebelum kita lanjut? Mohon izin saya minum ya. Silakan. Apakah ada yang ditanyakan? Jelas Pak Ustaz. Bagaimana? Jelas Ustaz. Jelas ya. Baik. Kita akan lanjut. Apa yang dimaksud dengan kalimat dalam ilmu nahwu? Nah, nanti dalam ilmu nahwu kita harus membedakan yang namanya kalimat atau jumlah, ya. Karena istilah dalam ilmu nahwu atau dalam bahasa Arab itu sedikit berbeda dengan istilah dalam bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan kalimat dalam ilmu nahwu? Kalau kalimatun, ya, kalimat dalam ilmu nahwu adalah bermakna kata dalam bahasa Indonesia. Nanti ada tabelnya di sini. Pembagian kalam. Sebentar. Kok ada yang hilang? Bentar ya Bapak sekalian. Sebentar ya Bapak sekalian, ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il, jumlah. Baik, oke. Memang seperti ini. Apa yang dimaksud dengan kalimat dalam ilmu nahwu? Kalimat adalah bermakna kata dalam bahasa Indonesia. Baik, dari sini jelas ya. Kita langsung masuk ke materi yang kedua. Layar saya bisa dilihat ya, Bapak sekalian. Suara saya bisa didengar ya. Baik, kita ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah pembagian kalam. Pembagian kalam. Kalimat dibagi menjadi berapa bagian? Oke, kenapa kok tadi ada pertanyaan apa yang disebut atau apa yang dimaksud dengan kalimat dalam ilmu nahwu? Kalimat dalam ilmu nahwu Indonesia itu bahasa Arabnya adalah kalimatun. Ya, jelas ya. Kalimatun, ini kalimat apa? Kalau saya menanyakan ini kalimat apa? Ini kalimat apa? Itu artinya ini kata apa? Ini kata apa? Nah, kata ini akan dibagi menjadi 3, khususnya nanti di materi yang kedua. Oke. Materi yang kedua, pembagian kalam atau pembagian kalimat atau pembagian kata tadi. Kalimat dibagi menjadi berapa bagian? Kalimat atau kata ya, di sini tadi. Atau kata. Kata dibagi menjadi berapa bagian? Kalimat atau kata itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim. Isim itu apa? Kata benda. Yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Dan yang ketiga adalah huruf. Huruf yang mempunyai makna. Oke, 5. Yang pertama dijerkan. Tapi di sini jelas Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ditanyakan? Dijerkan itu artinya di kasroh. Jer itu sebenarnya apa ya? Adalah tanda ya, tanda baca atau hukum bacaan tertentu yang mana jer ini identik dengan kasroh, walaupun nanti jer itu sebenarnya punya tanda yang lain. Tapi di sini jer itu identik dengan kasroh. Jadi untuk pemula atau untuk awalan kita sebutkan yang kasroh saja biar mudah difahami. Jadi kalau ada lafadz
atau ada kata yang ada kasrohnya, itu bisa dipastikan atau bisa dikatakan sebagai isim. Contohnya, thalibu madrasatin. Maka madrasatin di sini adalah sebagai apa? Itu ada tanda kasroh atau tanda jer, ya, ada dijerkan. Kemudian yang kedua, tanda isim yang kedua adalah ditanwin seperti kitabun. Kalau ada lafadz yang ada tanwinnya, atau yang ketiga adalah kemasukan tanda isim yang ketiga adalah kemasukan alif lam seperti al-maktabatu. Kemasukan alif lam seperti al-maktabatu. Nah, maka di sini al-maktabah betul lafadznya apa? Isim. Kok bisa? Tandanya apa? Adalah alif lam. Maka di sini al-maktabah adalah seperti min madinati Surabaya. Min madinati Surabaya. Nah, kalau yang pertama tadi di jer keempat, ini yang kita lihat adalah sebelum lafadznya. Kalau sebelum lafadz Madinah ada lafadz huruf jer, ya, maka Madinah bisa dipastikan isim. Karena kenapa? Karena dia kemasukan huruf jer, yaitu huruf jer min. Nanti huruf jer ada banyak, nanti akan ada babnya. Dan kemarin sudah saya share sedikit di grup ya, tentang huruf jer, min, ila, an, ala, fi, rubah, alba, kaf, dan lam. Itu ada, nanti silakan dicek di grup ya. Nah, ini bedanya yang pertama dan yang keempat. Kalau yang dijerkan itu yang kita lihat adalah lafadz akhir. Yang kita lihat adalah sebelum lafadznya. Kalau di depannya ada huruf jer, maka setelahnya bisa dipastikan sebagai isim. Karena huruf jer itu tidak masuk kecuali hanya pada isim. Yang kelima, tanda isim yang kelima adalah kemasukan huruf qasam atau huruf sumpah. Huruf sumpah itu ada 3, wawu, ba, dan ta. Contohnya di sini wal asri. Wal asri artinya demi masa. Nanti ada billahi, kemudian ada tallahi. Nah, kalau kemasukan huruf-huruf sumpah seperti ini, maka bisa dipastikan sebagai isim. Oke. Apa ciri-cirinya fi'il? Ciri-ciri fi'il. Ciri fi'il atau tanda-tandanya fi'il itu ada 4. Kita isim sudah tahu ya. Isim tandanya ada 5, dijerkan, kemudian ditanwin, kemasukan alif lam, dihafal ya. Silakan dihafalkan. Karena ini nanti dibutuhkan di setiap bab pembelajaran. Kemudian ciri-ciri fi'il. Ini pembagian kata yang kedua adalah fi'il. Nah, kalau kita sudah ngerti pembagiannya, maka kita harus ngerti ciri-cirinya. Ciri-ciri fi'il itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, kemasukan qad ini bermakna sungguh jika masuk, ya. Tapi qad di sini sungguh telah berdiri, itu artinya qad di sini maknanya litakrib. Artinya maknanya untuk mendekati, bahwasanya sholatnya mendekati mau berdiri, mau didirikan, ya. Dan bermakna daru, ya. Qad ya'ti, maka ya'ti di sini artinya terkadang datang, ya. Qad ya'til mataru, terkadang datang. Apa yang datang? Al mataru, hujan. Hujannya terkadang datang. Kalau sore qad ya'til matar. Fil masa qad ya'til matar. Di sore hari terkadang datang hujan, seperti itu. Kemudian tanda fi'il yang kedua adalah kemasukan huruf sin, yaitu sa. Saya titolibu. Artinya akan. Sa ya'ti, maka ya'ti di sini adalah ya'ti. Akan datang siapa? At-tolibu. Tanda fi'il yang keempat adalah kemasukan saufa. Contoh maknanya juga akan, contohnya seperti saufa azuruka ghadan. Saufa akan, azuruka aku mengunjungimu, ghadan besok. Ya, ini artinya sama-sama akan. Seperti sa sama saufa, ini artinya sama-sama akan. Nah, apa bedanya sin sama saufa? Kalau sin ini jaraknya ini sangat dekat. Artinya akannya ini renggang waktunya, kedatangannya ini jaraknya tinggal dekat sekali, ya, mungkin 10 menit atau 5 menit, ya, itu pakai sin, ya. Tapi kalau jedanya antara ucapan dan perbuatannya ini jedanya masih lama, misalnya masih 1 hari lagi, atau masih 24 jam lagi, atau masih 12 jam lagi, kita pakai saufa, ya. Kalau datangnya masih besok, ya, maka pakai saufa. Tapi kalau datangnya sebentar lagi, pakai sin. Saya di tolibu. Saya di. Tapi kalau saufa ya'ti, berarti itu datangnya masih lama. Kalau saya di, datangnya tinggal sebentar lagi. Yang keempat, tanda fi'il yang keempat adalah kemasukan ta'nis sakinah. Contohnya, qamat Zainabun. Qamat, isinya mana? Ini, ta'nis itu tak sukun, ya. Tak untuk perempuan yang disukun. Ya, fungsinya ta'nis ini apa? Untuk menunjukkan bahwa pelaku pekerjaan adalah perempuan tunggal atau perempuan. Ya, Zainabun di sini perempuan, maka koma istilahnya di sini ta'nis sakinah. Tapi kok ta'nisnya di belakang, yang istilahnya kemasukan itu harus ada di depan. Oke. Nah, ini pertanyaan yang sangat detail sekali ya, sangat teliti sekali, bagus sekali pertanyaannya. Tapi perlu diketahui bahwasanya ta'nis ini tidak masuk kecuali pasti berada di akhir fi'il, ya. Ta'nis ini masuknya dia hanya atau tempatnya, posisinya dia berada di akhir,
ya pasti berada di posisi yang akhir. Dia tidak bisa berdiri atau posisinya di depan. Kalau kita balik koma itu nggak bisa, taknya di depan kita balik nggak bisa, ya. Tak ini kita tidak bisa rubah di depan. Maka istilah kemasukan tak taknis itu nggak harus taknya di depan. Karena kenapa? Karena sudah mafhum, sudah bisa difahami bahwasanya tak itu pasti posisinya ya di belakang. Kalau kemasukan tak taknis artinya taknya ya berada di belakang, nggak harus di depan. Jadi kita pakai hukum asli Jemaah Indonesia, bahasa pendekatan akademis mudah difahami. Bahasa apa namanya? Aslinya tidak kemasukan seperti itu, ya. Jadi ini tanda fiil ada 4, qad, sin, saufa, dan tak taknis. Ya, jadi kalau ada menemukan lafaz-lafaz ada qadnya, atau ada sinnya, atau ada saufanya, atau ada, ya. Jadi oh ini saya sudah tahu ini hukumnya fiil. Oh nanti fiil itu hukumnya seperti ini. Nanti akan ada hukum apa namanya masing-masing atau i'rab dari masing-masing isim dan fiil. Baik. Pertanyaan selanjutnya apa saja tanda-tanda huruf? Tadi kan kita sudah membahas tentang isim. Kata kan dibagi menjadi 3. Ada isim, yang kedua fiil, yang ketiga adalah huruf. Kalau begitu apa tandanya huruf? Tandanya huruf adalah semua kata yang tidak cocok digabungkan dengan tanda isim dan tanda fiil. Ya, jadi sesuatu yang tidak bisa digabungkan dengan tidak cocok disambungkan dengan tanda fiil, maka dia adalah huruf. Contohnya hal, fi, lam. Hal ini dia tidak bisa kita beri jer atau kita tidak bisa beri tanwin. Kita tidak bisa beri alif lam, al hal nggak bisa. Atau kita tidak bisa beri dia huruf kosam, wahal nggak bisa. Atau kita ingin dia beri tanda fiil, qad hal nggak bisa. Atau sahal, atau saufahal, atau hal nggak bisa karena itu miliknya fiil. Nah, ketika huruf atau tidak bisa disambungkan dengan tanda fiil, maka hal di sini adalah huruf. Fi, lam juga sama. Apakah huruf ini cuma 3 ini? Enggak, ada banyak. Huruf itu ada banyak, nanti akan bisa dipelajari seiring berjalannya bab. Setiap bab nanti akan Anda, oh ini huruf, oh ini huruf, oh ini huruf. Nanti apa namanya bisa lebih paham. Karena huruf itu ada banyak. Kalau kita sebutkan sekarang nanti tambah bingung. Tapi 3 ya, isim, fiil, huruf kita sudah tahu semuanya. Baik, di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Sebelum kita lanjut, silakan. Atau ada koreksi? Silakan Bapak Ibu yang kalau minum silakan. Saya izin minum ya. Ustaz, tanya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan satu aja Ustaz. Apakah tata anis sukun di akhir itu selamanya menunjukkan perempuan begitu Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Apakah taknis ini selamanya menunjukkan perempuan? Jadi kaidahnya Bapak ya, kalau nanti kita bahas di bab fa'il ya, atau jumlah fi'liyah, atau nanti kalau misalnya kita bahas, di bab fa'il kalau nggak salah nanti. Nah, kaidahnya seperti ini Bapak. Saya ingin uraikan dulu ya sebelum saya jawab. Saya ingin ada pendekatan pendahuluan dulu. Nanti di bab fa'il ada kaidah seperti ini. Kalau fi'ilnya atau sebuah fi'il berada di di depannya fa'il, jadi ada fi'il kemudian fa'il, maka fi'il yang di depan ini selalu tunggal. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Contohnya seperti qomat ini, qomat Zainabun. Dia berada di depan, fi'ilnya berada di depan, fa'ilnya berada di belakang. Maka koma ini pertama hukumnya selalu tunggal. Yang kedua, kalau fa'ilnya perempuan, ya, kalau fa'ilnya perempuan, maka fi'il ini harus ada tak taknisnya. Harus ada tak taknisnya. Baik ini perempuan secara lafaz, secara makna ya, secara makna khususnya. Karena secara lafaz itu ada lafaz yang lafaznya mu'annas, tapi maknanya mudzakkar. Contohnya seperti Tolha. Tolha itu nama orang laki-laki. Abu Tolha, nama laki-laki. Dia lafaznya mu'annas, tapi dia maknanya mudzakkar. Maka dia di situ tidak pakai tak taknis seperti itu. Koma Abu Tolha seperti itu aja. Koma Tolha seperti itu. Nah, kalau dia menunjuk fa'il fa'ilnya berupa perempuan, baik itu perempuan ya khususnya perempuan secara makna ya. Karena secara lafaz Zainabun dia tidak ada tak marbutohnya ya, tidak ada yang menunjukkan dia perempuan, tapi secara makna dia perempuan, maka fi'ilnya harus ada tak taknisnya seperti itu. Maka di sini bisa diambil kesimpulan ya, sebagian besar atau mayoritas tak taknis itu menunjukkan bahwasanya pelaku pekerjaan adalah perempuan. Seperti itu Bapak, bisa difahami?
Bisa ya? Bisa, Pak, bisa. Bagaimana Bapak? Bisa. Baik. Baik. Syukran. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Ada pertanyaan lainnya? Silakan. Baik, izin Ustaz. Silakan. Pertama, untuk ciri-ciri isim yang pertama itu kan dikasrohkan, Ustaz. Baik. Jadi dijerkan itu. Oke. Tolibu madrasatin. Ya. Nah, ini yang saya khawatirkan, bagaimana kita tahu itu kita kasrohkan ketika kita baca Arab gundul, atau nanti ada bab khusus. Nah, seperti apa? Itu yang pertama. Baik. Kemudian kalau yang ciri-ciri yang kedua, ketiga, keempat itu kan seolah punya rumus gitu enggak, Ustaz? Maksudnya kalau rumusnya itu, kalau yang di nomor 2, bun itu jelas tanwin kan rumusnya di situ. Kemudian yang C itu ada alif lamnya, rumusnya di situ. Nah, yang di A itu agak bingung karena kita nggak ada rumusnya gitu. Oke. Apakah kita semua mau kita mujarkan sehingga dia jadi isim atau gimana? Terima kasih Ustaz. Baik. Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana kita mengetahui itu dijerkan ya? Seperti itu ya pertanyaan. Oke. Khusus untuk jer, itu nanti insya Allah nanti ada babnya tersendiri. Khususnya di bab i'rab nanti. Ada i'rab rofa, nasab, jer. Nah, baru di situ atau di bab yang terakhir nanti ada bab isim-isim yang dibaca jer. Nah, dari situ kita nanti bisa tahu bahwasanya isim yang seperti apa atau seperti isim yang seperti apa yang harus dibaca jer. Di sini saya akan jelaskan sedikit. Nanti ada 3 ya, kalau nggak salah ada 2 ya. Isim yang dijerkan itu ada 2. Yang pertama kemasukan huruf jer. Yang ketiga adalah sebagai mudhof ilaih. Contohnya pada tolibu madrosatin, maka madrosatin dia sebagai mudhof ilaih dari tolib. Tolibnya adalah mudhof, madrosatin adalah mudhof ilaih. Dan hukumnya mudhof ilaih itu pasti dijer. Mudhof ilaih pasti dijer. Nah, dijer itu alias nanti mungkin di kasro atau di iya tanda dengan ya atau dengan fathah, nanti ada babnya tersendiri. Cuma di sini kita identik dengan kasro. Oke? Baik Ustaz. Kenapa madrasatnya baik? Bisa dipahami? Siap Ustaz. Oke. Pertanyaan yang kedua, itu pertanyaan kedua tadi hampir sama dengan yang pertama ya. Rumusnya seperti apa? Kalau rumus yang pertama atau tanda isim yang pertama adalah itu tadi. Nanti insya Allah nanti ada babnya ya. Babnya bab jer khususnya ya. Cuma nanti kalau misalnya Anda di Al-Qur'an pasti ada harokatnya ya. Atau di kitab cetakan terbaru itu sekarang banyak yang ada harokatnya ya. Walaupun nggak semuanya, tapi ada biasanya di huruf-huruf terakhir itu ada harokatnya. Nah, itu nanti Anda sudah bisa menjadi patokan. Oh, berarti ini di isim karena huruf terakhirnya ada kasrohnya. Seperti itu, ya. Sebagai latihan, walaupun nanti belum bisa lepas baca secara gundul seperti itu. Tapi bisa difahami, Bapak? Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terus tolibu madrasati, tolibu itu isim bukan, Ustaz? Tolibu isim, ya. Tolibu adalah isim. Tolibu adalah isim. Cirinya? Cirinya aslinya dia seperti ini. Kalau dia berdiri sendiri, tolibun madrasatin, karena dia dimudhofkan atau disandarkan kepada lafaz yang lain, maka tanwinnya dihilangkan. Ini hukum lanjutan. Nah, jadi memang ya tandanya aslinya adalah tanwin, tolibun. Oh, berarti tolibun itu sama dengan kitabun, Ge? Sama. Karena dia dimudhofkan, maka tanwinnya hilang. Nah, kitab ini nanti kalau kita rubah posisinya di posisi tolib, maka kitabu madrasatin, tanwinnya juga dihilangkan. Seperti itu. Siap. Baik. Bisa dipahami ya? Jazakallah. Baik, ini juga sebagai catatan ya. Kita tidak bisa menafikan selain dengan ciri-ciri ini, memang untuk menghafalkan isim kita harus hafalan juga. Ini tidak bisa dipungkiri, hafalan juga sangat penting ya. Jadi di bonus e-book kalau nggak salah ya, di bonus pendaftaran itu ada saya bonus e-book tentang cara cepat menghafal. Di situ ada trik-trik bagaimana atau tip-tip bagaimana menghafal kosakata. Silakan nanti bisa dibuka, bisa dibaca e-booknya ya. Karena itu hafalan tidak tidak bisa dipungkiri, harus tetap dilaksanakan walaupun ada ciri-ciri. Nah, kalau ada hafalan kemudian bisa menghafal ciri-ciri ini, itu tambah baik, lebih baik seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan yang lainnya, silakan. 5 menit lagi kita pindah ke sesi yang kedua. Silakan. Izin Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau tanyakan masalah yang jer ini Ustaz. Tadi ada Ustaz singgung mengenai mudhof dan mudhof nilai. Ya. Jadi memang
sering terutama saya lah untuk bagaimana kemudian membuat harokat suatu isim itu menjadi jer ini memang sering agak kebingungan gitu Ustaz. Bingungan. Baik. Misalnya ada pada kata misalnya kitab dan Muhammad. Kitab ini kan asal katanya kitabun. Kemudian Muhammadun kan isim ini. Ya. Ustaz nggih. Nggih. Jadi kalau kita gabungkan menjadi Kitabu Muhammadin, apakah seperti itu ya Ustaz? Betul sekali. Kalau okay. Kemudian dibiarkan kalau masuk huruf dir, misalnya seperti Ustaz katakan tadi fi ala ila, Ustaz ya? Oke, betul. Apakah hanya dua ini Ustaz yang menyebabkan huruf itu dijerkan? Menyebabkan isim itu dijerkan Ustaz? Dijerkan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin minta tolong Ustaz kalau misalnya di-share-kan materi, nanti kan biar menambah kosakata kami, bisa diartikan juga di situ Ustaz, di PowerPoint-nya. Kalimat yang di-share-kan pada materi. Itu saja Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang pertama tadi apa tadi, Pak? Misalnya pada kata Kitabu Muhammadin. Baik. Kemudian apakah cuma dua tadi yang menyebabkan isim dijerkan ya? Pertanyaan kan tadi ada yang pertama di kemasukan huruf jer, yang kedua ada mudhof ilaih seperti itu. Selama ini ya sebagian besar memang penyebab huruf atau lafadz di jer itu cuma dua. Kalau nggak kemasukan huruf jer yang mudhof ilaih tadi ya. Ini seperti yang ada babnya, nanti ada babnya tersendiri. Jadi bab sebagian besar bab materi pembelajaran kita kali ini nanti ada 3 bagian besar, yaitu isim-isim yang dibaca rofa, kemudian isim-isim yang dibaca nasab, yang ketiga ada isim-isim yang dibaca jer. Nah, isim-isim yang dibaca jer nanti ada 2. Yang pertama adalah kemasukan huruf jer. Huruf jer itu ada banyak, ya, ada min, ila, an, ala, fi, rubah, alba, dan kaf. Nanti ada babnya. Kemarin juga sudah saya bagi sedikit di grup, nanti silakan bisa dicek. Kemudian yang kedua yaitu dimudhofkan atau sebagai mudhof ilaih, ya, sebagai sandaran dari lafadz yang lain. Contohnya madrasatin atau Kitabu Muhammadin. Kalau kitabun berdiri sendiri, Kitabun Muhammadun, ketika ingin mengatakan bahwasanya kitab ini milik Muhammad, Kitabu Muhammadin, maka Muhammadin itu pasti dijer, pasti di kasroh. Karena kenapa? Dia mudhof ilaih. Kita punya itu apakah bu, apa ba, apa bi, nanti tergantung dari lafadz sebelumnya atau amil sebelumnya. Apakah sebelumnya menyebabkan jer maka harus dibaca jer, atau sebelumnya ini menyebabkan rofa maka harus dibaca rofa, apakah sebelumnya menyebabkan nasab maka harus dibaca nasab. Nanti ada keadaan tertentu seperti itu. Tapi bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ada pertanyaan lainnya? Kita pindah ke sesi yang kedua ya Bapak Ibu sekalian. Ini oke, kita sekarang pindah ke sesi yang kedua. Baik. Saya akan akhiri di sini ya. Kita pindah ke sesi yang kedua.